Shalom, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul Hal Penting Dalam Bekerja. Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-16. Seperti biasa yang bisa baca sambil bangkit berdiri, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak, silahkan baca sambil duduk, tidak masalah. Dan sambil mendengarkan saja juga tidak masalah kalau memang harus sambil kerja ya. Amsal 10 ayat 16 kita baca bersama. 2, 3. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pertama-tama karena kami punya pekerjaan Tuhan. Dan bahkan kalaupun tidak berbicara tentang pekerjaan yang menghasilkan uang Tuhan, mungkin ada di antara kami yang bekerja sebagai ibu rumah tangga Tuhan, itu adalah pekerjaan yang mulia juga Tuhan. Dan apapun pekerjaan itu kami berdoa biar boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk itu Tuhan, ajar kami hari ini Tuhan mengenai pekerjaan yang kami miliki atau pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, ada 3 hal penting mengenai pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Ya, tadi berbicara tentang upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini cukup jelas ya saudara-saudara. Kalau kita hidup benar, bekerja dengan benar, maka upah kita membawa kepada kehidupan. Yaitu pertama tentunya bagi kita sendiri, ya kita dicukupi oleh Tuhan, tapi juga upah kita dapat menjadi kehidupan bagi keluarga kita, anak-anak kita ya. Kita bekerja dengan benar, menyimpan dengan benar, menyalurkan dengan benar ya. Kita nanti akan lihat pada waktunya, walaupun mungkin susah bekerja, kita akan lihat bahwa pada akhirnya anak kita berhasil sekolah selesai ya, sampai mendapatkan pekerjaan. Dan sebaliknya dengan orang-orang yang bekerja hanya main-main ya, bekerja di Hong Kong, punya suami, punya istri di Indonesia, tapi di Hong Kong atau di Macau punya pacar gelap ya, hanya untuk main-main seperti itu. Kita lihat biasanya kebiasaan orang seperti ini, masalahnya apa? Utang, nggak jelas ya, nggak pernah kelar-kelar, kerja berapa puluh tahun di luar negeri, nggak bawa uang ke rumah ya, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya aset apapun juga, tidak punya simpanan apapun juga, anak-anak sekolah juga terlantar dan lain sebagainya, karena tidak ada arahan di dalam Tuhan. Ini jelas sekali saudara-saudara. Kalau kita bekerja di luar negeri atau dimanapun itu dengan arahan Tuhan, maka itu akan membawa kepada kehidupan. Tetapi kalau kita bekerja hanya bekerja dengan tidak diarahkan Tuhan, maka itu akan membawa kita hanya kepada dosa saja ya. Yang namanya bekerja dapat uang toh, ada uang pegang banyak, itu jadi tantangan saudara-saudara ya. Kita jadi pengen beli hal-hal yang nggak penting ya, kita prioritas kita terganggu ya, dan kita merasa bisa melakukan segala sesuatunya, kita lakukan segala sesuatu tanpa sadar bahwa itu membawa kita kepada dosa ya. Untuk itu pertama-tama sebelum kita lanjutkan, mari kita anak-anak Tuhan terus pegang erat-erat ya iman kita kepada Tuhan, dan jangan cuma pegang iman doang, tetapi lakukan iman tersebut ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sudah memegang iman kita kepada Tuhan, mari kita lakukan juga ya perintah-perintahnya, arahan-arahannya ya, di dalam hal pekerjaan dan setiap aspek kehidupan kita. Nah, hari ini secara khusus kita akan fokuskan kepada pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. 3 hal penting mengenai pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Allah adalah sumber berkat kita. 1 Korintus 8 ayat 6 berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi saudara, kita perlu ingat ya, Allah ya, Tuhan adalah sumber berkat kita ya. Baik itu pekerjaan kita atau berkat-berkat lain yang ada dalam kehidupan kita ya. Ya, anak itu juga berkat. Kita yang nungguin anak belum dapat sekali dapat anak, itu dari Tuhan, berkat dari Tuhan ya. Kita yang nungguin promosi mungkin atau naik gaji, itu juga dari Tuhan ya. Segala suatu berkat yang kita terima dalam kehidupan kita asalnya dari Tuhan. Kita harus ingat itu. Jadi kita tidak terlena ya dengan kita naik pangkat, disayang dengan kita punya majikan, kita kira karena kita pintar, pandai dan lain sebagainya ya. Ya, kita lupa bahwa kepintaran dan kepandaian kita asalnya juga dari Tuhan saudara-saudara ya. Jadi mari kita terus hargain ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya, yaitu berkat-berkat ini semua. Jadi kita tidak lupa diri ya. Ini pedoman paling penting dalam kehidupan kita supaya kita tidak lupa diri di dalam bekerja ya. Yang ayat kedua yang ingin saya ingatkan yaitu Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, dalam pekerjaan kita pun pasti kita ada permasalahan. Kita mungkin kadang-kadang mumet ya. Kita mungkin ada
hal-hal yang kita tidak bisa temui jalan keluarnya gitu ya. Mungkin majikan yang terlalu demanding dan lain sebagainya, ya saudara berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber pertolongan saya dan saudara. Ya, seperti tadi saya katakan, kita disayang majikan itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi pada saat kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan dapat menjamah majikan kita sehingga dia bisa mengasihi kita. Roma 11 ayat 36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi segala sesuatu sumbernya adalah dari Tuhan, termasuk pekerjaan kita. Untuk itu, marilah pekerjaan kita dapat membawa kemuliaan kembali kepada Dia juga, yang sudah menjadi sumber berkat kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Hal yang kedua, saudara-saudara, mengenai pekerjaan bagi orang-orang benar, yaitu yang satu, yaitu hal kedua adalah bekerja dengan benar. Ya, jadi kalau jadi anak Tuhan, bekerja dengan benar, jangan bekerja seenaknya saja. Ya, secara khusus saudara-saudara, tadi dikatakan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, jadi bekerja dengan benar, jangan mencuri, jangan korupsi ya. Dan ini berbicara bukan cuma korupsi dalam hal uang ya, saudara, jangan korupsi waktu ya. Majikan gak ada di rumah, ya tidur molor sampai berjam-jam ya. Kalau capek nggak masalah, saya rasa ya, namanya manusia ya, tidur 1 jam gitu kalau memang benar-benar capek gitu ya. Tapi kalau sampai, apalagi kalau lagi loyang sampai berbulan-bulan tiap hari nggak pernah kerja, tunggu aja nanti tinggal 1 minggu sebelum majikan balik baru beres-beres rumah ya. Ini kalau sampai ketahuan majikan juga, jadi kita bisa diberhentikan. Kedua, sebenarnya ini membuat capek diri kita sendiri, karena pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan dikit demi dikit setiap hari, akhirnya membludak di 1 minggu sebelum majikan balik ya. Nah, Efesus 4 ayat 28 berbunyi, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara, firman Tuhan jelas sekali, tidak mau saya dan saudara untuk mencuri, termasuk tidak mencuri waktu yang harusnya kita bekerja dan kita tidak bekerja ya. Jangan korupsi. Banyak sekali kan teman-teman kita sekarang ya, jualan ya, nggak apa-apa jualan, tapi saudara, dan bikin untung itu harus, namanya orang bisnis, kalau nggak untung mendingan jangan dagang ya. Tetapi juga jangan menggigit orang ya. Jangan kita mencuri ya. Mencuri itu artinya kan mengambil lebih dari apa yang bukan milik kita. Jadi mengambil apa yang sepatutnya milik kita, termasuk keuntungan, itu tidak masalah. Tapi kalau itu sudah di luar batas keuntungan yang seharusnya, saudara jangan lakukan itu. Amin ya saudara. Yohanes 6 ayat 27 berbunyi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi saudara bekerja jangan cuman untuk kita jadi kaya raya, untuk bisa makan banyak dan lain sebagainya. Mari kita bekerja dengan visi ke depan, membesarkan anak kita supaya anak kita berhasil dan bisa mengerti bahwa kamu loh berhasil karena Allah kita ya. Bahkan mungkin kita yang berkelebihan kita bisa mendonasikan kepada orang yang membutuhkannya ya, supaya orang-orang di sekeliling kita juga bisa mendapatkan berkat. Dan bukan cuma itu saya, mungkin di tempat kerja kita menjadi berkat bagi majikan kita ya, seperti saya selalu bilang ya. Jadi kita bukan cuma bekerja untuk dapat berkatnya, tetapi kita pun memberkati majikan kita. Kita bisa di situ, bisa mendengarkan masalah mereka, bahkan bisa mendoakan, Tuan Nyonya boleh saya doakan masalah bisnis Tuan Nyonya dan lain sebagainya ya. Tentunya ini sesuai dengan seberapa dekat hubungan kita dengan majikannya. Tapi intinya jangan bekerja hanya supaya kita mendapatkan berkat, tapi mari kita bekerja supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, hal penting mengenai pekerjaan bagi anak-anak Tuhan, yaitu budayakan kebiasaan yang baik dalam bekerja ya. Sangat jelas sekali. Mari kita biasakan untuk memiliki kebiasaan yang baik ya. Kita manusia tentu banyak kebiasaan yang buruk, nggak masalah. Tapi kalau kita sadar itu kebiasaan buruk, mari kita kikis pelan-pelan dan mari kita budayakan kebiasaan yang baiknya. Matius 6 ayat 5-6 berbunyi, apabila kamu berdoa jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan lain sebagainya supaya kelihatan saudara-saudara. Tetapi masuklah ke dalam kamu, tutup pintu. Ya bukan nggak boleh berdoa, tetapi sebisa mungkin berdoalah supaya jangan dilihat orang gitu loh. Bukan supaya orang lihat, kamu suci sekali ya. Jadi berdoanya nggak salah, tetapi mari kita lakukan tindakan doa tersebut dengan kebiasaan yang baik ya. Seperti Tuhan Yesus, Markus 1 ayat 35 berbunyi, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana ya. Kebiasaan yang baik sekali ini. Mari kita biasakan, budayakan kebiasaan yang baik di dalam pekerjaan kita, maka itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik dan bahkan tidak menutup kemungkinan majikan kita menjadi majikan yang mengasihi dan menyayangi kita ya. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua di hari Minggu ini. Mari saudara kita ingat 3 hal penting dalam bekerja, yaitu Allah adalah sumber berkat kita. Mari kita lakukan segala pekerjaan kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Dia. Lalu mari kita bekerja dengan
lakukan benar saudara-saudara sesuai dengan arahan Tuhan ya, jangan lakukan sesuai dengan standar dunia, dan mari kita budayakan kebiasaan yang baik di dalam bekerja. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu.